Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ba'du. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama berjumpa lagi di video ini. Semoga kalian sehat selalu yang mendengarkan video ini. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan masuk ke tahap berikutnya untuk mahasiswa IAT semester 6 tentang ilmu yang mungkin saja ilmu baru untuk tahqiqul hadis. Kenapa saya katakan begitu? Karena ilmu ini hanya berbentuk prasangka aja. Dalam artian kita akan menduga-duga karena terjadinya perubahan kalimat pada sebuah hadis, pada sebuah matan hadis. Oleh karena itu kita akan melihat ilmu ini ilmu untuk mengetahui terkait masalah siapa yang merubah sebuah matan hadis. Tapi ini masih sebuah ilmu ya. Ilmu itu dalam artian belum bisa dipastikan. Kenapa? Bisa saja berubah di kemudian hari. Oke, kita akan lihat. Di sini saya dapatkan dari kitab Mu'jam. Anda akan mendapatkan kitab Mu'jam kan? Seperti apa? Minimal D3. Maka saya katakan minimal D3 karena kita akan lihat perubahannya di mana. Di sini ada Muslim, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ahmad bin Hanbal. Terkait masalah hadis ufsus salam bainakum, artinya menyebarkan salam dari antara kalian. Oke, kita akan lihat. Di sini ada hadis. Hadis pertama dari Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, hadatsana Abu Muawiyah wa Waqi' anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu la tadkhul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adulakum ala syai'in. Dikatakan tidak akan masuk kalian hingga kalian beriman. La tu'minu hatta tahabbu, dan tidak akan beriman sampai kalian mencintai, saling mencintai. Maukah aku tunjukkan sesuatu? Jika iza fa'altumuhu tahabbabtum ufsus salam bainakum. Itu Sahih Muslim. Ingat Sahih Muslim. Kita cek Abu Daud, Ibnu Majah. Hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, hadatsana Abu Muawiyah bin Ibnu Tamim anil A'mash an Abi Shalih. Lihat. Ibnu Majah ada perubahan kalimat. Yang tadinya la tadkhulul jannah atau tuminu, kita lihat yang lainnya. Di sini dia awal dengan sumpah. Wallazi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tuminu wa la tu'minu hatta tahabbu awal wala. Lihat. Ada perubahan kalimat Ibnu Majah. Wallazi nafsi biyadihi. Kita cek yang lain. Ada At-Tirmizi. At-Tirmizi juga sama. Ada perubahannya. Dab. Ilaikum dal umum al-sad al-baghdha wal baghdha hiya al-halaqa. La aqulu hatta tahlaku sya'ru walakin tahlaku din. Wallazi nafsi biyadihi la tadkhul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta ta'abbu. Afala anba'akum bima yasbutu zakum lakum ufsus salam bainakum. Nah, di sini kita kan tentang di antara itu ada sebuah penyakit yang pada umumnya yaitu hasad dan kebencian. Hiyal halaka, dan itu memangkas. Aku tidak mengatakan memangkus sebuah rambut, sya'run ya, syar. Walakin tahlakuddin, tetapi memangkas agama. Wallazi nafsi biyadihi, demi jiwa tanganku, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. La. Ditambah lagi di sini ada kalimat tentang sebuah penyakit. Tentu saja ini. Nah, ini kan sudah 3 hadis yang sudah berbentuk berbeda dari segi matan. Tadi yang penyakit tentang jiwa, tentang bersumpah demi jiwanya. Sekarang ditambah lagi penyakit.
Cek lagi Ad-Darimi. Ad-Darimi beda lagi. Dia mengatakan qala Rasulullah fi man kharaja walamma ra'aitu wajhahu arafta anna wajha laisa wajhi kadzab. Ketika aku keluar dan mendengar sorak-sorak teriak tentang Rasulullah, kemudian aku melihat wajahnya Rasulullah, aku mengetahui bahwasanya wajah tersebut tidaklah pembohong, kata hadis tersebut. Bahkan awal ma sami'tu, adapun apa yang keluar aku dengarkan dari perkataannya ialah ya ayyuhan nas salam bainakum wa atimu ta'am wa sallu alham wa sallu bil laili wan nasi niyam tadkhulul jannah bisalam. Nah, lihat. Dia mencantumkan salam bainakum ketika melihat wajah Rasulullah. Jadi ketika mendengarkan ucapan Nabi itu, dia mendengarkan ya ayyuhan nas salam bainakum. Lihat. Sudah ada perubahan kalimat, sudah terlalu jauh. Yang tadinya sumpah, kemudian ada penyakit-penyakit, sekarang lebih kepada dia ketika keluar mendengarkan Rasulullah, hal yang pertama didengar ialah tentang salam bainakum. Lihat, ada perubahan kalimat dari semua hadis. Nah, saya akan mengambil 4 saja. Saya mengambil semuanya. Nah, fungsinya ialah dari perubahan-perubahan itu kita akan cek kira-kira siapa yang membuat perubahan tersebut. Oke. Dari semua hal tersebut, dari empat hadis ini yang saya bacakan tadi, tentu saja matanya berbeda-beda. Bisa saja ilmu ini hadis ini bersumber dari satu orang, tapi kenapa bisa berubah? Karena ada si pembawa berita. Justru pembawa beritanya kita akan ketahui kenapa bisa berubah. Nah, ilmu ini dipakai untuk mengetahui mengapa bisa berubah. Oke. Cara yang paling mudah ialah kita ambil langsung ke skemanya, ke tabel hadis. Yang ini. Kita akan lihat. Pertama ambil kertas terus gini. Ini untuk manual. Untuk manual aja. Manual bahwasanya kita cek yang pertama itu Muslim. Abu Bakar, kemudian Abu Muawiyah, kemudian Al-A'mash, Abi Shaleh, Abi Hurairah. Oke, berarti kalau Muslim itu berasal dari Abu Hurairah. Oke, kita lihat Ibnu Majah. Oke. Ini Muslim dari Abu Hurairah. Kita akan lihat Ibnu Majah. Salam. Ibnu Majah. Abu Bakar, Abu Muawiyah, Al-A'mash, Abi Shaleh,
Abu Hurairah dan Nabi. Ini Nabi. Oke. Kita ambil dua dulu. Kita akan cek hadisnya apa. Tadi Muslim. Muslim minum aja. Oke. Hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Hadatsana, saya akan kentarakan dia punya hadisnya. Anda bikin seperti ini supaya kalian kentara. Oke. Perubahan terjadi. Ada tambahan sedikit aja. Wallazi nafsi biyadihi. Lihat. Kalau kita perhatikan ini, yang ini, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adullakum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum ufsalamualaikum. Perubahan hanya terjadi pada awal kalimat. Wallazi nafsi biyadi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu. Sangat sedikit perubahannya, cuma tambah ini. Tambahan wallazi nafsi biyadi. Oke, ini tambahnya. Nah, kita lihat ya. Kita lihat bahwasanya seperti ini. Lihat. Nabi Abu Hurairah, Abi Soleh sama. Yang jelas ketika Nabi menyampaikan kepada Abu Hurairah, ini orang yang sama, tidak mungkin berbeda. Begitu sama Abi Soleh, tidak mungkin berbeda. Abi Soleh juga sama, tidak mungkin berbeda. A'mash juga sama, tidak mungkin berbeda. A'mash juga sama. Abu Muayyah sama. Di situ ada ketambahan. Kalau saya Muslim, Abu Bakar bin Syaibah, hadatsana Abu Muawiyah, dan Waki. Di sini ada Waki. Sedangkan di Ibnu Majah itu ada ketambahan. Kita akan lihat. Wa Ibnu Numair. Di antara Ibnu Numair. Nah, lihat, ada ketambahan nama di antara murid Abu Bakar dan Al-A'mash, yaitu sama-sama Abu Muayyah, tetapi ada ketambahan Waki dan Ibnu Numair. Nah, ada kemungkinan perubahan wallazi nafsi biyadihi itu terjadi pada Ibnu Numair. Maka Anda mencontohkan, menulisnya nanti di bagian paling bawah setelah Anda tulis di bagian bawah itu perubahan matan terjadi pada sanad apa gitu.
Nah, Anda akan tulis hadisnya seperti ini. Pertama Anda tulis Sahih Muslim dulu. Supaya Anda gak repot, Anda ambil aja langsung. Anda ambil langsung di sini. Ini Sahih Muslim ya. Anda ambil langsung Sahih Muslim di bawahnya. Anda tulis ulang. Seperti ini. Perubahan sanad. Anda tulis Sahih tetap seperti sama, yaitu Sahih Muslim juga. Apa namanya? Di sini Sahih Muslim. Pakai bahasa Arab aja. Sahih Muslim. Isi besar. Terus seperti ini Sahih Muslim. Oke. Kemudian di bawahnya Ibnu Majah. Ibnu Majah, gak usah ambil semua Ibnu Majah. Ibnu Majah kita ambil kalau begini. Kita ambil Ibnu Majah. Ibnu Majah. Oke. Kalau begini, kita copy paste. Ambil saja satu, yaitu Ibnu Mair, qala Ibnu Mair. Bikin seperti ini. Supaya ketahuan perubahannya. Qala Ibnu Mair, wallazi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tuminu. Jadi ketahuan rentetannya. Berikutnya lagi kita lihat. Kita akan cek perubahan kalimat dalam apa tadi? At-Tirmizi. At-Tirmizi tadi kan Ibnu Muslim Ibnu Majah. Kita bandingkan Muslim dengan Ibnu Majah. At-Tirmizi. Oh, berubah sekali. Kita lihat. Ilaikum dal umum hasad fal gada wal baghdai halaq. Lihat. Kita ambil alis ya. Kita akan lihat kan. Oke. Ini matanya. Matanya itu daba ilaikum dal umum hasad wal baghdai huya halaqal walat aqulu la aqulu tahluk syar walakin tahlukuddin. Oke. Ini dia menambahkan ada penyakit umum di antara umat kalian ialah hasad dan kebencian. Dia itu memangkas. Aku tidak mengatakan memangkas rambut, walakin tahlakul dain, tapi dia memangkas agama. Wallazi nafsi biyadihi. Lihat. Kita akan cek dulu siapa nama-nama perawinya. Kita akan cek langsung, kita lihat tabel. Siapa nama perawi Ibnu Tirmizi?
Nah, At-Tirmidzi mengatakan, kita akan cek. Kita buat lagi skema yang awal yang kita secara manual. At-Tirmidzi, kemudian Sufyan bin Waki, Abdurrahman Harb bin Shiddad, Yahya bin Abu Bakar bin Abi Katsir, Ya'ish bin Walid kemudian cepat-cepat aja nih, gak usah saya karena takutnya habis waktu. Az-Zubair bin Awam. Oke. Lihat. Nabi. Oke. Kita akan lihat. Ternyata dari sudah awal kita lihat Muslim Ibnu Majah sama sahabatnya yaitu Abu Hurairah. Otomatis tidak akan ada perubahan di sini. Kenapa? Karena sama perawinya. Oke. Oke, ini kan sudah. Tetapi di sini Nabi langsung ke Zubair. Maka otomatis pasti perubahan terjadi pada sahabat Nabi, bukan pada tingkat tabiin. Maka Anda mencantumkan seperti ini. Anda ambil lagi sini, Anda ambil di sini tulis At-Tirmidzi. Kita perbesar sedikit. Nah, karena untuk mengetahui perubahannya, kita lihat pada tingkatan apa dia berubah. Zubair bin Awam langsung ke Nabi. Kalau seperti ini, pasti terjadi perubahan di sini. Kenapa? Karena sama ya. Amash. Tapi di sini ada Ibnu Numair, ada Waki. Maka karena ada dua nama yang berbeda, maka pasti itu terjadi perubahan. Ketika A'mas menyampaikan kepada Waki, A'mas menyampaikan kepada Ibnu Numair. Nah, sedangkan Nabi di sini yang untuk At-Tirmidzi itu menyampaikan kepada sahabat Nabi yang sudah beda. Lihat. Di sini pada tingkatan Nabi saja sudah beda. Maka yang terjadi perubahan kalimat itu pasti terjadi pada Zubair bin Awam. Maka Anda ambil. Di sini Anda ambil qala Zubair qala Zubair bin Awam dabaikum. Lihat. Sudah jadi perubahan.
Jadi sini judulnya perubahan matan pada sanad. Sahih Muslim terjadi pada ini awalnya ya. Ibnu Majah terjadi pada Ibnu Mair. Kemudian At-Tirmidzi terjadi pada sahabat Nabi qala Zubair. Terserah kalian mau mencantumkan sahabat Nabi juga boleh sini. At-Tirmidzi terjadi pada Zubair. Kemudian cek lagi. Siapa? Oke. Nah, Ad-Darimi pasti berubah Darimi. Kenapa? Pasti terjadi pada Abdullah bin Salam. Kita lihat. Ad-Darimi ya. Ya ayuhan nas. Oh, lebih panjang lagi nih. Nah, kalau seperti kasusnya, maka perubahan terjadi pada sahabat Nabi juga. Lama qadam Rasulullah SAW Madinah istasharahu nas faqala qadam Rasulullah SAW fakharajtu biman kharaja falamma raitu wajatu arafta laysa bayji kadzab fa kana awwalu ma sami'tu yaqulu ya ayyuhan nas sallallahu bainakum. Maka kita ambil saja. Kita ambil Ad-Darimi. Sunan Ad-Darimi. Kita ambil Sunan Ad-Darimi ya. Sunan Ad-Darimi. Maka dia akan perubahan terjadi pada sahabat Nabi juga, yaitu Abdullah bin Salam. Qala Abdullah bin Salam, langsung potong aja ya. Oke. Dia sudah jelas. Lihat perubahan terjadi pada sini kalimat ini. Abdullah bin Salam. Maka yang terjadi pada sini. Waki. Lihat. Muslim terjadi pada Waki. Ibnu Majah terjadi pada Ibnu Mair. At-Tirmidzi terjadi pada Az-Zubair bin Awam. Abdullah bin Salam terjadi, Ad-Darimi terjadi pada ini. Kita akan lihat Az-Zubair yang untuk Abi Hambal ya. Saya tambah lagi Abi Hambal supaya kalian lebih paham lagi. Lihat mana kalimat yang berubah. Nabi, Zubair sama, Yai sama, Yahya sama. Pasti perubahan terjadi pada sini. Yahya mempunyai murid Harb dan Hisham. Maka pasti Ahmad bin Hambal berubah juga. Pasti terkait masalah penyakit, tetapi ada perubahan kalimat. Pasti itu. Kita akan lihat. Ya. Lihat ya. Karena sahabatnya dari Zubair pasti tentang penyakit. Betul kan? Assalamualaikum. Qala Rasulullah Assalamualaikum. Assalamualaikum dal umum.
qablakum. Kita bandingkan dengan yang ada penyakit, masalah penyakit ya. Yang ada penyakitnya. La bilaikum. La aqulu tahlakus syar, walakin tahlukul. An-nabi nih, ada perubahannya. An-nabi kalau Rasulullah. Lihat perubahan situ. Kita ambil di bawah sekali, taruh di bawah sekali. Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal. Oke. Bukan. Ini bukan diambil ya. Ambil Hanbal, kita ambil Hanbal ya. At-Tirmidzi nih. An-Nabi SAW. Oke. Jadi perubahan terjadi pada sanadnya, dan itu Anda harus cari tahu. Anda harus cari tahu di mana letak perubahan-perubahannya. Itulah tugas berikutnya. Tugas ke-8 ke-7 kayaknya. Jadi Anda sebagai mukharrij harus mengetahui di mana letak perubahannya. Abi Hanbal, Hisham, Salam, Zubair. Oke. Jadi Anda harus betul-betul cari tahu apa perubahannya. Oke, demikian yang bisa sampaikan. Semoga kalian paham. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.